Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im al-mutafaddil al-wahhab wassalatu wassalam ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika waj'al Allahumma hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid lil kabid adh-dhama'an. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan melakukan kajian terkait kitab Al-Hubb fil Quran wa Daurul Hubb fi Hayatil Insan. Kitab ini ditulis oleh Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau adalah ulama Syria, ulama Syam, yang alhamdulillah saya langsung mendapat ijazah sanad dari Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti untuk membaca seluruh karya-karya beliau. Nah, beliau meninggal kurang lebih tahun 2012 atau 2013 ya, karena dibunuh oleh rezim yang tidak pro pemerintah waktu di negara Syria sedang kacau. Sebelum menjelaskan kandungan kitab ini, ada baiknya kita membaca latar belakang penulisan kitab ini oleh Sayyid Al-Imam Asy-Syahid Ramadan Al-Buti. Di halaman pertama beliau menjelaskan, bahastu falam a'lam anna fil kutabi awil bahithin wal muallifin man allafa syai'an fil hubbi kama naqra'uhu fi kitabillah. Jadi latar belakang Sayyidina Al-Buti menulis kitab ini itu adalah hampir semua karya-karya yang menjelaskan tentang cinta atau konsep tentang hub itu jarang sekali yang benar-benar merujuk kepada Al-Quran. Banyak tulisan-tulisan tentang Al-Hub, banyak tulisan-tulisan tentang percintaan, tetapi semuanya hampir kosong dari nilai-nilai spiritual. Nah, dalam kitab ini Imam Al-Buti menjelaskan cinta dengan pendekatan yang lebih luas lagi, dengan merujuk langsung kepada Al-Quran. Wa nadhartu fawajadtu annal jami'a innama katabu fil aqaid allati yatadammanaha al-Quran aw fi syara'ihi wa ahkamihi. Ketika meneliti lebih lanjut, Al-Quran ini hanya sekedar dibahas dari sisi akidah-akidahnya saja, atau dari sisi-sisi syara'i' atau fikih ya, wa ahkamihi dan hukum-hukumnya saja, au fi balaghatihi wa i'jazihi wa bayanihi, atau hanya sekedar yang dibahas adalah tentang estetika bahasanya saja, au fi qasasihi wa akhbari, atau dalam tentang sejarahnya saja. Summa sta'radtu fi dhihni an-nadawat wal mu'tamarat allati hadartuha aw allati sami'tu aw qara'tu anha. Falam a'thur ala nadwatin aw mu'tamarin uqida fi saq'imma lil bahthi fil hubbi kama huwa fil Qur'an. Tidak hanya tentang tulisan, tidak hanya tentang buku-buku. Hampir seminar-seminar yang digelar semuanya jarang membahas tentang persoalan al-hub di dalam Al-Qur'an. Hadza wa haditsul hubbi mil al-afwah. Sedangkan tema percintaan itu ya sudah sangat masyhur sekali, sudah sangat membanjiri pembicaraan-pembicaraan. Wadidanul kuttabi wal udaba wa masdarul ilhami lisyu'ara. Cinta merupakan kebiasaan para sastrawan dalam membuat sebuah karya. Wa masdarul ilham lisyu'ara, dan juga merupakan sebuah intuisi dari para pembuat syair. Wa anisul majalis wal asmar, dan cinta pun menjadi keharmonisan atau kebahagiaan di setiap perkumpulan. Wa rabitatun ma bainal falasifah wal ulama, dan juga ikatan yang kuat antara kaum falasifah dan para ulama. Wal hub lahu dawruhu fil hayat wal mujtama'at, dan cinta pun memiliki peran di dalam kehidupan dan bermasyarakat. Walahu sultanuhu alal usar wal buyutat, dan cinta juga atau hub juga memiliki kekuasaan di dalam memberikan arahan-arahan terhadap keluarga dan rumah tangga. Walahu tarikhu alladzi la yabla, dan sejarahnya tentang cinta pun tidak akan habis untuk dibahas. Wa ayyamihi allati la tunsa,
Dan segala fenomena yang terjadi, baik hal-hal yang bersifat cinta yang baik atau yang buruk, pasti terdapat di setiap masa. Wala tazalu al-uqul ta'i wa tadhkur duhayahu al-katsira ala marril usur. Sering kita jumpai beberapa korban-korban percintaan, drama-drama percintaan di setiap masa. Kam ahya min mawatin nufus wa kam amata min arbabil qulub. Cinta terkadang membuat hidup orang yang orang yang merasa mati, dan juga terkadang membunuh orang-orang yang masih dalam hidup. Al-hub alladzi hadza sya'nuhu lahu wujudun kabirun fi kitabillahi azza wajal. Nah, cinta yang seperti ini memang sangat jelas sekali dijelaskan dalam kitab Allah. Wa innaka latastabina fil halat allati yakunu fi al-hubbu dawaan la badila lahu wala ghina anhu. Nah, ketika cinta itu sudah seperti ini pengaruhnya, maka di satu sisi cinta juga bisa menjadi obat yang tidak mungkin ada gantinya dan juga tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan manusia. Wal halat allati yakunu fiha da'un yambagil firar minhu. Tetapi sebagaimana ketika cinta itu menjadi obat, menjadi penenang, di sisi yang sebaliknya cinta pun menjadi penyakit yang harus diwaspadai oleh manusia. Wal Qur'an bimiqdari ma yastanhidul uqul lil fikri yastahissul quluba lil hubbi. Nah, kalau kita merujuk pada Al-Qur'an, yang sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang memberikan kita semangat untuk terus berpikir, itu pasti kita akan paham bahwa dalam hati juga pasti akan kosong dari cinta. Itu adalah sebuah hati yang rusak. Wa yunabbih ila anna idrakal uqul haq. Dan cinta pun menjadi sebuah media untuk membuat akal-akal kita mampu memahami apa yang hak dan apa yang batil. La yaghni an tawajjuhil qulub bil hubbi ilaihi. Semuanya membutuhkan cinta, semuanya membutuhkan peran cinta. Wa yuhadzir min an tatawajjahal afidah bil hubbi ilama aw man laisa ahlan lahu. Dan juga Al-Qur'an pun memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan sampai hati-hati yang belum mampu untuk memahami cinta itu dibutakan oleh cinta. Fa kaifa yasughul i'rad an hadzal ladzi yuqarriru al-Qur'an wa yunabbihu ilaihi. Nah, terus kalau Al-Qur'an sudah memberikan sebuah arahan seperti itu, maka alasan apa lagi gitu loh yang membuat cinta itu disalahfahami. Walaqad ta'ammaltu bis sababi i'radil katibina wal bahithina amma yaquluhu al-Qur'an fil hubb. Falam a'sur illa ala sababin wahidin. Huwa annal Qur'an yuwajjihul qulub ila hubbi ma la yastahwin nufus hubbahu. Nah, kenapa banyak orang membuat tentang tulisan-tulisan cinta tapi dia sendiri tidak merujuk kepada Al-Qur'an. Nah, di sini Syekh Buti menemukan sebabnya, yaitu adalah alasan yang menjadikan cinta tidak dibahas dengan memakai rujukan Quran adalah cinta yang diinginkan oleh manusia itu hampir semuanya adalah cinta yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sehingga cinta yang dipahami oleh manusia adalah sebuah cinta yang palsu ya, atau cinta yang tidak memiliki nilai spiritual. Sedangkan Al-Quran menjelaskan cinta dengan tidak menghilangkan nilai-nilai spiritualnya. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang yang menulis tentang cinta, tetapi dia menelanjangi cinta tadi dari sisi-sisi spiritualnya. Karena hampir semuanya adalah senang melakukan atau senang mencintai sesuatu yang dalam Al-Quran itu dilarang, sehingga dia tidak ada yang akan merujuk kepada Al-Quran. Wa yuhadziruha min hubbi ma yas'ub 'ala nufus al-i'rad anhu wa taharrur minhu. Dan Al-Quran memberikan batasan tentang cinta itu. Dan manusia seringkali ketika dibatasi percintaannya, maka dia akan meninggalkan batasnya, bukan meninggalkan cintanya, tapi meninggalkan batasnya. Sehingga itulah yang menjadikan cinta yang dibahas oleh buku-buku yang ditulis oleh penulis itu sepi dari nilai-nilai spiritual. Fakana fit talaqqi ala hadzal ladzi yuqarriruhul Qur'an wa yad'u ilaihi aw fil 'uqufi ala bayanihi wa ta'lif fihi ma yas'ub istinhadun nufus ilal amal bimuqtadahu. Nah, akhirnya karena ketika kita merujuk cinta kita kembalikan kepada Al-Quran, maka tidak akan mendapatkan kesesuaian dengan keinginan penulisnya. Oleh karena itu maka cinta itu semakin salah difahami dengan cara dihilangkan nilai-nilai spiritualnya. Nah,
Nah, di dalam kitab ini Imam Al-Buti akan menjelaskan tentang nilai cinta dari sisi spiritual, dari sisi cinta yang murni itu seperti apa, cinta yang harus dipahami oleh manusia-manusia atau generasi muslim itu seperti apa. Jangan sampai generasi muslim malah memahami cinta itu tidak dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, makanya dalam kitab Al-Hubbu fil Quran ini dijelaskan tentang apa itu cinta, bagaimana konsepnya, dan apa perannya dalam kehidupan dan perilaku manusia.